saudara, kita akan kembali masuk dalam firman Tuhan dalam Bible Study yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA, PhD, dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-21. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Handi. Selamat petang semua saudara. Para kekasih, pada petang hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran kita. Dan lebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kesempatan yang kau berikan setelah 2 minggu kami berpisah, dan kini kami berjumpa kembali dalam Zoom meeting ini. Kiranya Tuhan mencurahkan roh kudus-Mu, kuasa-Mu, pengertian, pembukaan rahasia sabda, juga pembukaan hati kami. Engkau lembutkan pikiran kami, Engkau cerdaskan untuk menerima firman. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kuasa darah anak domba Allah membasuh dan menguasai kami sekalian, sehingga kami boleh terhubung dengan Engkau. And we believe, Lord Jesus, you will pour out your blessing upon us through the words of God, through all the commandments, and every promises of God will be our part in this life, now and forever. Thank you, Father. Please speak to every one of us in particular, and your name to be glorified. In Jesus' name, amen. Amen. Para kekasih, marilah kita akan masuk dalam bagian kita yang selanjutnya dari serial kita 10 tekad rohani peraih sukses. Saudara, dan hari ini Tuhan memberi kepada saya pembukaan rahasia yang lain, yang baru dari yang semula yang saya pernah sampaikan pada saudara. Dan ini adalah bagian yang ke-21, part 21, dan saya ingin kita semua memperhatikan. Pada kali ini Tuhan ingin memberikan selain tema 10 tekad rohani peraih sukses, maka ada satu subtema yang Tuhan ingin masukkan pada bagian tekad yang ketiga ini. Yaitu, you can get it over. Anda akan bisa mengatasinya, saudara. Nah, kenapa saya begitu yakin siapapun yang mendengar pengajaran ini akan bisa mengalami benar-benar menaklukkan, mengalahkan, dan mengantisipasi semua problema, dan pasti akan bisa mengatasinya. Kenapa saya begitu berani hati, begitu beriman? Karena Tuhan memberikan parameter-parameter. Saudara, contoh seorang dokter, dia bisa memberikan obat setelah dia melihat parameter-parameter pada si pasien. Umpamanya, gejalanya apa saja, berapa lama ini pasien menderita, apa yang terakhir dia makan, apa yang terakhir dia minum, apa menjadi kebiasaan dia tidur jam berapa. Nah, kemudian ini semua parameter, saudara, dia akan membuat satu kesimpulan. Dan kesimpulan dia harus cocok dengan gejala, simptom dari si pasien. Itu sebab menjadi seorang dokter jelas tidak mudah. Kalau di Singapura, saudara, kalau itu mahasiswa, dia tidak nilainya 100. Selalu 100, nggak lulus, 90 nilainya nggak lulus. Apa sebab? Karena di Singapura itu sangat ketat sekali. Nggak heran pasien dari seluruh dunia datang ke sana. Dan ini menjadi income, devisa bagi bangsa dan negara yang kecil tersebut. Saudara, demikian juga maksud daripada Tuhan menilai saya, menilai saudara itu dari beberapa parameter hidup saya. Contoh, apakah saya seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah saya seorang emosional? Apakah saya seorang yang setia dan bisa dipegang perkataannya? Apakah saya seorang yang sungguh-sungguh, kalau percaya dengan iman saya kepada Kristus, saya tidak akan pernah berubah? Nah, itu parameter yang menghasilkan, saudara, suatu simptom yang baik, gejala yang baik. Yaitu saya sehat atau gejala yang tidak baik, simptom yang tidak baik. Saya sakit dan saya harus menjadi pasien atau saya harus dikirim masuk dalam rumah sakit. Semua tergantung, itu ada tanda-tandanya.
Saudara yang kekasih, saya sebelum masuk dalam pelajaran ini, ilmu pengetahuan juga memberikan tanda-tanda yang sangat simpel. Sebagai contoh, video berikut ini akan memberitahu kepada saudara apakah saudara mempunyai bakat orang yang gemuk, atau orang yang berotot, atau orang yang kurus. Ya, kita lihat sekarang. Ini seorang dokter yang mengatakan. Hai pemirsa, saya mau bahas tentang bakat bentuk badan seseorang. Jadi secara umum bentuk badan seseorang itu dibagi menjadi 3. Bahasa medisnya itu ectomorph, mesomorph, dan endomorph. Nah, ectomorph itu orang yang cenderung bakat kurus. Jadi mau makan banyak pun dia banyakkan akan kurus, susah gemuk. Kalau orang mesomorph itu orang yang ototnya banyak. Nah, kalau saya bilang bakat kuli karena tenaganya gede kan, ototnya banyak, gede-gede. Nah, terus ada endomorph. Endomorph itu orang yang bakat gemuk. Jadi ini masalah genetik ya, bakat ya. Endomorph itu bakat gemuk, makan dikit pun ya jadi gemuk. Nggak makan pun ya lemaknya tiba-tiba numpuk terus. Nah, itu bakatnya. Itu kalau mau tahu kan bisa dengan melihat fisik, bisa juga dengan tes lemak kulit dan lain-lain. Tapi itu kan susah, lihat fisik relatif ya kan, bedain agak gemuk apa gemuk sedikit atau kurus sedikit susah. Nah, ini ada tes sederhana yang bisa untuk mendeteksi orang ini bakatnya apa, yaitu dengan cara tes pergelangan tangan. Ini ya saya tunjukin, ibu jari dan jari tengah itu kita lingkarkan di pangkal pergelangan. Kita lihat kalau orang itu bakat kurus, ectomorph, ini akan lebih. Nah, ini saya panggil rekan saya yang kurus, coba kita tes ya. Kalau mas tangannya, nah agak pas pangkal sini. Nah, terlihat kan ini overlapping, berarti lebih apa lingkarannya ini jari tengah sama jempolnya dia bisa overlapping, ya kan? Saya kan nggak overlapping ini saya pas ini. Nih, pas kan? Itu tandanya kan yang overlapping tadi ectomorph, bakat kurus. Kalau saya mesomorph. Nah, sekarang saya panggil rekan saya yang bakat gendut. Sini, kita tes. Tangannya masih ke sini. Nah, nggak nyampe kan? Nih. Saya ya, juga nyampe, ada celah ini ya. Saudara gimana? Nyampe. Saya bakatnya gemuk nih Pak ya. Nah, dari itu kita bisa melakukan strategi dalam diet kan. Kalau yang bakat kurus ya sudah makan asal nggak terlalu makan normal pun dia nggak akan gemuk. Yang mesomorph dia makan normal pun juga nggak akan gemuk. Dia banyak makan protein, ototnya makin gede. Jadi makanya biasanya yang binaragawan segala macam tuh orang tipe mesomorph. Nah, kalau yang endomorph berarti kan dia bakat gemuk ya. Anda dietnya harus ketat. Karena kalau nggak ketat, Anda melihat orang yang kurus makan 2 piring nggak gemuk, terus dia ikut-ikutan makan 2 piring ya meletus tuh badan. Itu penjelasan dari saya. Ya, para kekasih. Jadi ilmu pengetahuan dalam hal ini medis, kedokteran juga mempunyai cara-cara untuk bisa dilihat tandanya, gejalanya, wah ini pasti gemuk. Ini pasti kurus. Ini orangnya berotot. Ya, saudara. Pantasnya dia menjadi seorang binaragawan umpamanya. Nah, saudara, demikian juga bakat kita secara rohani itu terhimpun dari parameter-parameter rohani. Bakat kita menjadi orang duniawi juga terhimpun dari parameter-parameter yang memberikan pada kita hasil, ya, resolusi bahwa kita seorang keduniawian. Para kekasih, itu sebab bagaimana saya bisa yakin bahwa saya ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya ini orang yang akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Nah, ini saya yang menentukan sendiri. Saudara, yaitu dengan cara bagaimana? Ya, saya harus menjaga diri saya. Saya harus menjaga perilaku saya, tutur kata saya, attitude saya. Nah, itu baru saya akan memberi kesan bahwa pada diri saya sendiri istimewa dan kepada iblis bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan. Saudara, nah ini mudah dilihat
Seorang yang bicaranya ceplas-ceplos, bicaranya tidak kudus, bicaranya kotor. Ya ini orang tidak bakal dipakai sama Tuhan. Sampai mati juga enggak dipakai. Pembohong, tukang tipu. Saudara, mana Tuhan mau pakai? Iya kan? Jadi semua itu tergantung kita punya attitude lebih dulu sekarang. Nah, kalau saya dan saudara bisa menetapkan melalui Bible study ini, kita menetapkan diri kita, aku harus bisa dipakai, aku harus bisa diberkati limpah. Bukan cuma pas-pasan, saben bulan bisa pas. Wah, kita sudah bangga. Jangan bangga kalau engkau setiap bulan tidak kekurangan. Harusnya engkau berkelimpahan, itu wajibnya. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara pas-pasan, itu tidak pada proporsional saudara di mata Tuhan. Tapi saudara harus berkelimpahan. Itu baru proporsional. Itu saudara baru performa. Ada pada performa yang baik. Kalau saudara hidup sesuai dengan janji firman. Itu sebab tadi tes bakat tadi dari genetika itu bisa diketahui ya. Sangat mudah ya. Saya juga setua begini baru tahu sekarang ini. Nah, demikian juga dengan saya, dengan saudara. Semua tergantung dari parameter-parameter yang kita pasang dan kita raih dalam hidup ini. Nah, saudara, sekarang kita harus menetapkan, aku bisa menangani semua perkara. Dulu aku tidak bisa, kemarin aku tidak bisa. Tadi pagi pun, tadi siang pun, tadi sore pun aku tidak bisa. Tetapi malam ini ketika aku datang kepada firman, aku harus meyakinkan diriku bahwa aku bisa dipakai oleh Tuhan. Bahwa aku bisa berkemenangan, aku bisa mengatasi semua problema. Tidak ada satu problema yang membuat aku terpuruk dan membuat aku menjadi keduniawian. Membuat aku menuruti suara hawa nafsu, suara emosionalku, suara teman-temanku. Tidak lagi. Karena aku harus menjaga bakatku. Aku harus menjaga, aku punya parameter di mata Tuhan. Aku kepengen marah. Aku kepengen melakukan ini. Aku kepengen berbuat itu. Enggak, aku mau jaga. Saudara. Nah ini orang memberikan kesan kepada setan. Memberikan kesan pada dirinya sendiri. Memberikan kesan juga kepada Tuhan. Bahwa ini orang adalah seorang yang totalis. Orang yang totalis adalah orang yang gak pernah bermuka dua. Tidak pernah berlidah cabang. Tidak pernah berdiri atas dua perahu. Ini seorang yang betul-betul totalis. Saya ingin melalui Zoom Bible Study kita ini. Kita semua mengambil arah yang baik. Kita semua mengambil satu keputusan yang benar. Untuk masa depan hari tua dan kematian kita. Saudara setuju demikian? Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, marilah kita akan melihatnya ya. Nah, tadi saya sudah katakan Tuhan menyuruh saya untuk membuat satu subtema. Itu sebab subtema kita pada bagian tekad yang ketiga ini adalah ya, prospek mulia. Semua katakan prospek mulia saya. Prospek mulia saya. Ya, ya. Jadi kita semua masing-masing, every one of us in particular, so especially we have to show up by ourselves before God and before the Holy Spirit that we are worthy, layak. We are worthy to be built, dibangun to a successful tower, menara yang sukses. Yesus memberikan perumpamaan supaya kita membangun menara yang kuat. Jangan rumah di bawah fondasi dari tanah yang biasa. Ketika air bah, banjir datang, hujan datang, ambruklah rumah ini. Saudara, kita harus ada pada sesuatu yang kuat, dasarnya harus kuat. Tadi saya sudah katakan, dasar kita adalah parameter-parameter yang kita miliki secara rohani. Contoh, saudara seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara seorang yang mantepan dan beriman kepada firman. Saudara adalah seorang yang mencintai Tuhan dan berkorban buat Tuhan. Saudara adalah seorang yang bisa dipegang mulutnya, bisa dipegang perkataannya.
Saudara adalah seorang yang bisa menunjukkan saudara punya hidup yang kudus. Nah, ini parameter-parameter yang akan membangun saudara menjadi satu orang yang di hadapan Tuhan dinilai dengan sesuatu gelagat nilai yang baik di mata Tuhan. Nanti lihat soal mata pencaharian saudara, soal masa depan dan hari tua. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, soal masa depan kalian. Kalian sekarang gak usah kepikiran. Kalau kepikiran sekarang repot entar. Sekarang ini tunjukkan parameter yang bagus sekarang di hadapan Tuhan. Itu aja. Ya saudara, kalau saya dan saudara bisa menunjukkan ini kepada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Seperti yang Yesus katakan, engkau harus mengikut aku dan menyangkali dirimu dan angkat salibmu. Bukan salibku. Gak kuat, gak mungkin kamu mengangkat salibku, itu tidak mungkin. Kamu harus mengangkat salibmu sendiri. Saudara, itu apa artinya? Menyangkali diri kita, menyalibkan kedagingan kita, membuat sesuatu pernyataan, suatu statement di hadapan Tuhan. We have to make a very good and nice statement before God. So every one of us, we will receive from God all the worthiness and all the blessings and all the wonderful things that God will create for each one of us because we are different one by one. That's why itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan. Sebelum kita minta perkara yang besar, saudara, perusahaan bisa menjadi besar, gaji dinaikin, ya anak-anak berhasil, hari tua yang mulia. Sebelum itu bisa dijadikan, sekarang ini saya, sekarang ini Anda harus kasih bukti sama Tuhan. Apakah kita orang yang keduniawian? Orang yang emosional? Orang yang tidak mau mengalah? Saudara, orang yang selalu cari masalah? Wah, ini repot sekali nih. Ini tipe orang repot sekali nih. Orang suka cari masalah ini. Gak pantas di hadapan Tuhan, saya kasih tahu. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan parameter-parameter yang baik dalam hidup kita. Mengelilingi saya, mengelilingi saudara. Sehingga Tuhan melihat kita seorang yang betul-betul bisa dipakai. Bisa diunjukkan dengan martabat yang tinggi oleh Allah. Ayub 36 ayat 7. Tuhanlah yang mengangkat kita dan menjaga kita memiliki martabat yang tinggi. Katakan bersama saya, Tuhanlah yang menetapkan saya. Tolong semua ulangi. Tuhanlah yang menetapkan saya untuk saya memiliki martabat yang tinggi. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kalau Tuhan yang minta, Tuhan yang tetapkan, saya itu sedikit sekali usahanya. Perjuangan saya itu sedikit sekali. Karena dia yang mau kok. Gimana sih? Betul enggak? Satu undangan datang kepada saudara. Ayo kita akan ketemu di restoran yang paling mahal di negara ini. Restoran X. Kita ketemu di sana dan Anda akan dapat makan sepuasnya. Makanan-makanan yang top. Yang bisa dimasak dan disajikan di restoran tersebut. Orang kaya ini yang bayar. Oke? Yang memilihkan menunya yang mahal-mahal. Yang satu porsi kira-kira 2,5 juta sampai 5 juta satu porsi. Dia yang bayar. Tetapi dia minta saya datang ke situ. Bagian saya kan enteng. Saya cuma jalan kaki. Saya nggak punya kendaraan, no problem. Tidak didatang. Anda datang pakai mobil apa? Mereknya apa? Tahun apa? Tahun kapan mobilnya? Enggak. Saya jalan kaki aja, saya diterima. Saya bawa undangan tersebut. I just bring by myself that invitation. So that I have the right to eat such kind of wonderful, excellent food. Saya cuma datang, I just coming. By walking, it's okay.
By motorcycle, okay. By car, okay. I just come. Bagian saya itu murahan. Nggak ada susahnya. Bagian saudara itu murahan. Nggak ada susahnya. Murahan yang kita bisa lakukan. Izinkan Tuhan memberi yang mahal kepada kita. Kalau dia memberikan dan dia melihat bahwa saya ini punya niat. I have in my mind, in my heart, in my passion that I want. I'm willing. Saya mau. Wah, Tuhan sudah senang. God's heart become pleased by whatever we are willing or wanting to do something for Him. Saudara, mudah kan? Bagian saya itu enteng, saudara. Bagian saudara itu enteng, jangan merasa berat. Datang berbakti di rumah Tuhan di gereja, merasa berat. Hujan lagi, wah kita bersyukur puji Tuhan. Hujan yang deres. Ya. Kita merasa keberatan, datang setia kepada Tuhan. Gimana orang yang punya hati macam begini jeleknya, bisa dipakai, bisa dipercayai oleh Allah? Nonsense. Tidak mungkin. Hanya orang yang mempunyai jiwa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bagianku itu kecil, murah, enteng. Bagian Tuhan tuh yang membiayai dan membayari aku. Bagian Dia yang besar. Masa untuk bagian yang kecil aku tidak mau kasih kepada Tuhan? Saudara, contoh yang lain. Saudara disuruh, saya disuruh. Saya bilang disuruh loh, bukan dihimbau. Kita orang disuruh bayar persepuluhan. 90% kita pakai. Kau dan aku hanya bayar 10% saja. Beratnya di mana? Beratnya di mana? Saya mau tanya. Saudara, bagian kita itu enteng sekali. Kalau yang enteng aja kita nggak bisa, Tuhan bilang, yo wis, ya sudah, nggak ada jalan lagi. Ini bagianmu tuh paling enteng deh. Gimana aku mau kasih lebih enteng lagi? Nggak ada. Itu sebab kita harus menentukan sekarang ini. Gimana keakhiran hidup kita? Gimana hari tua kita? Anak cucu kita? Saudara, kalau saya dan saudara mempunyai satu tekad, yang enteng ini aku akan kerjakan. Karena Tuhan tahu aku cuma bisa bikin yang enteng aja. Ya udah, aku mau kerjakan dan aku mau kasih tunjuk sama Tuhan. Wah, Tuhan senang hatinya kepada saudara. Saudara nggak pernah dilupakan oleh Dia untuk setiap berkat istimewa dan besar dalam hidup saudara. Percayalah kepada perjanjian firman. Nggak usah percaya omongan orang. Paling-paling dia gombal aja itu. Percaya sama ini loh. Nih, ini 74 tahun ini umurnya ini. Orang ini. Dia selalu bergantung pada ini. Dia tidak akan pernah kecewa. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti. Betapa pentingnya orang menomorsatukan Tuhan. Dan menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan bagian yang enteng pun hamba akan usaha keras. Hamba tidak mau alasan. Karena ini sudah enteng. Amin. Jadi kalau saudara itu jemaat yang setia dan membuktikan kepada Tuhan, gimana Tuhan tidak jatuh hati sama saudara? Pasti deh dia jatuh hati. Dan kita kalau dia jatuh hati sama kita, wah kita senang sekali. Kita bangga sekali. Kita mencucurkan air mata syukur kita. Karena dia sangat perhatian kepada kita. Kenapa dia sangat perhatian? Sekali lagi. Karena untuk hal yang enteng kita mau kerjakan. Dia tidak menghargai hal yang berat. Karena dia tahu siapa saya. Dia tahu siapa saudara. Kemampuan kita seberapa. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Mengatakan bagaimana kita ini bisa mempersembahkan yang terbaik kita. Ya, dengan kemampuan yang kecil kita punya. Bukan kemampuan yang besar segini, nggak ada. Kita nggak punya stoknya itu. Yang kaliber segini itu. Tapi yang tipis kayak kertas itu loh kemampuan kita. Seperti kertas itu. Namun kalau itu kita mau kerjakan, anak-anak Tuhan,
Tuhan jatuh hati kepada saudara. Kalau dia jatuh hati sama saudara, engkau akan menangisinya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu suatu kebenaran. Suatu apa saudara? Suatu apa saudara? Kebenaran, para kekasih. Ya, jangan mengandalkan pada pelanggan saudara, pada bos saudara, pada anak saudara yang berhasil, pada suami saudara yang hebat. Gak usah percaya sama orang. Percaya sama firman. Kira-kira separuh hidup saya percaya sama orang. Saya menyesal loh saudara. Saya nyesal. Karena separuh umur saya percaya sama orang. Tetapi setelah itu saya bertobat. Saya berkata, saya cuma mau percaya kepadamu saja Tuhan. Karena manusia bisa berubah. Sebagaimana halnya hamba bisa berubah. Tetapi kalau engkau tidak bisa berubah, engkau tidak akan berubah. Perjanjianmu ya dan amin. You never change. And never to be changed. Not one single problem and anything that is impossible in my life that can change your essence of power. Cannot. We cannot change you. Kami tidak bisa mengubah engkau Tuhan. Itu sebab kalau dia tidak bisa berubah dan dia tidak bisa dirubah, ini loh saya harus pegang dia. Saya harus hak dan peluk dia. Karena dia yang tidak bisa berubah. Saudara, maka saya dan saudara akan save. Apa saja yang kita hadapi sesuai dengan tema kita tekad yang ketiga. You can get it over. Kamu akan bisa mengatasinya. Pasti kita bisa mengatasinya. Amin. Semua katakan, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa hamba akan bisa mengatasi semuanya. Bila malam hari ini hamba datang dengan persoalan, kemustahilan, penyakit, kekurangan, jalan buntu, ikatan dosa, hamba akan pulang menerima kelepasan sempurna dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Demi nama Yesus, hai iman yang lembek, hai bisikan dunia dan dosa, hai daya tarik iblis dan setan, aku hancurkan engkau, aku hancurkan engkau, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah menyucikan aku. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah lebih lanjut kepada kami. Jadikan kami berharga di mata Tuhan. Dengan sedikit yang kami miliki yang bisa kami kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya ingin kita semua memperhatikan hal ini ya. Perkara yang besar itu tidak datang dengan sendirinya. Perkara yang besar itu datang karena alasan. Kita harus tahu. Jangan kita anggap dengan kita berdoa, maka Tuhan mendatangkan hal yang besar. Enggak ada itu cara begitu. Itu pasti yang khotbah salah itu. Kalau dia khotbah benar, enggak kayak begitu. Saudara. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Pakai jalan firman Tuhan. Maka Anda dan saya akan sangat beruntung. Sekali lagi ilustrasi saya. Kita punya kemampuan tuh setipis kertas itu loh saudara. Tapi Tuhan bilang dalam Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 dan 10. No problem. Asal kamu punya kemampuanmu cuma sedikit, no problem. Yang aku gak suka adalah kalau kamu bilang kamu tidak punya kemampuan babar blas. Itu aku gak senang sama kamu. Kalau kamu masih bilang kamu punya kemampuan sedikit, seperti sidang jemaat di Efesus, wah aku sudah senang. Aku akan tambahin ntar.
Tunggu, ntar aku tambahi kau. Jadi kalau Tuhan itu sudah memberikan syarat minimal, ya, syarat minimal kita, every time God only gave to us a very minimum requirements. Because He knows who you are and who am I. Karena Dia tahu kita siapa. Makanya Dia tidak gegabah. Dia tidak sok sebagai Allah. Dan Dia menetapkan sesuatu yang besar bagi kita. Dia tahu kita akan hancur, berkeping-keping. Itu sebab para kekasih, syukuri kemampuan kecil kita. Tetapi kemampuan kecil, contoh yang Tuhan berikan, kemampuan kecil seperti apa? Uang 1 talenta. Pada hamba yang nomor 3, hamba nomor pertama, A, ya, diberi 5 talenta. Hamba nomor 2 dikasih 2 talenta. Hamba nomor 1 dikasih 1 talenta. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang menerima kecil ini berkata, tidak ada artinya ini. Tak pendem aja deh. Ya, aku gali tanah, I will dig the soil and then I will put inside this talent and I will cover. So I will do anything with such kind, too small, everything too small, everything very, very limited to me, everything that is too little for me. I don't want. I cannot see this. Saudara, ini orang memang sangat bodoh. Padahal yang Tuhan lihat itu, kamu dengan hal yang kecil yang aku beri, kamu bisa pakai. Jadi kalau ada ibu rumah tangga, kakek dan nenek yang sudah sepuh, dan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa apa-apa, ada anakku yang terlalu muda dan berkata, aku belum pengalaman, gak apa-apa, engkau harus bisa tetap melakukan. Jangan nganggur, jangan engkau diam, aku mau pensiun aja deh, karena aku juga sudah dipensiun dari perusahaan. Nah itu orang tua yang salah kaprah. Ini kakek dan nenek yang gak mau dipermuliakan. Jangan bilang ketika Anda hanya tinggal bersama dengan anak cucu untuk menjaga mereka dan membersihkan rumah mereka. Anda hanya numpang di situ. Sampai kita orang tua ini pada meninggal satu demi satu. Jangan bilang begitu. Kalau kita punya prinsip ini, you can get it over. Walaupun kita tidak mempunyai income, kita tidak mempunyai job. Tuhan tetap bisa pakai. Dengan yang sedikit ini. Kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam doa, pengorbanan kita, usaha kita yang kita mau persembahkan untuk Tuhan. Walaupun itu kecil, di mata Tuhan itu sangat berharga. Bagaimana kita bisa mengatasi semua? Lakukanlah hal-hal mulai dari yang kecil saja. Mulai dari yang kecil. Asal kau tetap lakukan. Ntar Tuhan kasih lebih banyak lagi. Lebih mampu lagi. Ini pengalaman saya dan istri almarhum. Tetapi kalau tiba-tiba kita ingin yang besar, saudara, Tuhan bilang, stop. Ini jenis orang sombong nih. Gak usah pakai. Cut, malaikat, di-cut saja. Betul apa tidak? Saudara punya pegawai. Saya jadi pegawai saudara. Tapi saya begitu sombong, saya ingin lebih cepat naik ke atas. Saudara, banyak orang di sekitar saya cari gara-gara. Termasuk bos saya juga cari gara-gara. Akhirnya bulan depan saya di-fired, saya dipecat. Ini loh, beginilah saya. Begitulah saudara. Kalau kita tidak menggunakan yang kecil yang kita bisa lakukan. Pakai yang kecil dulu. Pakai yang sederhana. Semampu kita orang. Maka Tuhan akan menambahi berkelimpahan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, subtema kita adalah prospek mulia. Hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Ya, jangan lupa 2 minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai soal menjadi gembala yang baik. Ya. Ya. Poimonia, ya, menjadi gembala yang baik.
Nah sekarang saya menitik beratkan pada menjadi domba yang baik. Gembalanya baik, dombanya tidak karu-karuan, ya gimana caranya? Sengsaralah si gembala. Ya, itu sebab prospek mulia. Ini penting sekali. Saya akan bicara mengenai soal prospek. Saudara yang kekasih, prospek itu adalah sesuatu yang kita harus pikirkan dan lakukan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prospek adalah peluang dan harapan, pemandangan ke depan, memberi harapan, suatu harapan baik, dan kemungkinan-kemungkinan positif. Itu namanya prospek. Kalau negatif, bukan prospek. Ya, kemungkinan-kemungkinan positif. Sehingga dengan unsur-unsur tersebut di atas, seseorang punya potensi, kemampuan untuk memberi dampak positif, untuk memberikan keberuntungan juga kepada orang di sekitarnya. Nah ini adalah tujuan prospek, bukan untuk dirinya sendiri menjadi kaya, itu sudah pasti, bukan untuk menjadikan dirinya sendiri prospektif, dipromosikan, ya, diangkat, itu sudah pasti, tetapi juga untuk orang sekitar. Kita membawa keuntungan dan keberuntungan buat mereka. Apalagi kalau kita menelaah ini dari sudut pandang teologis dan alkitabiah. Wah, Tuhan sangat minta. Aku memberkati kamu bukan untuk supaya kamu kaya, anakku. Bukan untuk supaya kamu bisa sombong, anakku. Bukan supaya kamu bisa beli ini itu segala, anakku. Tetapi supaya kamu berdampak memberi keberuntungan buat orang-orang di sekitar kamu. Pelajaran Alkitab ini penting sekali. Meluruskan semua paradigma. Meluruskan semua cita-cita. Meluruskan bahkan kata hati saya. Apakah saudara pernah membaca Alkitab dan saudara meneteskan air mata? Karena saudara menyesal dengan apa yang saudara kerjakan. Saya sering mengalaminya. Firman itu meluruskan saya. Firman itu meluruskan Anda. Supaya kita mempunyai perspektif yang mulia dari Tuhan. Kita tidak bisa belajar di perguruan, di sekolah, di bangku kuliah. Untuk bisa mendapatkan perspektif ilahi tidak bisa. Perspektif kita hanya pada salary. Bukan pada position. Position itulah menentukan salary. Salary inilah, gaji inilah yang dinantikan oleh semua orang yang bekerja. Tidak ada orang bekerja terlalu idealisme. Dan dia tidak membutuhkan gaji. Enggak, saya enggak perlu dikasih gaji deh. Saben bulan enggak usah dikasih gaji. Ya saudara. Bos saudara atau institusi perguruan, kementerian saudara akan bilang, loh kamu gak boleh kayak begitu. Kalau aku gak kasih gaji, kami tidak kasih gaji sama kamu mau makan apa? Kamu mau hidup terlalu sederhana, kami malu deh. Kami malu, sepertinya kami tidak bisa membayar kalian dengan layak. Kalian harus terima gaji ini. Supaya kalian menjadi kesaksian bahwa kami, perusahaan kami, pabrik kami, departemen kami, kementerian kami, institusi kami adalah institusi yang bagus. Yang bisa membiayai karyawan-karyawannya. Iya kan, saudara? Itu sebab saudara dan saya harus. Untuk saya dan saudara ini menjadi seorang yang prospektif. Ya, ibu-ibu rumah tangga mungkin mengatakan, saya kok gak ngerti soal ini. Jangan bilang tidak mengerti. Anda harus bilang, saya mengerti hal ini. Yesus berkata seperti yang kau ragukan akan terjadi keraguanmu itu. Tetapi seperti apa yang kau percayai dan kau imani, terjadilah seperti imanmu itu. Seringkali saya tanyakan pada jemaat, lalu saudara mau pilih yang mana? Yang meragukan pasti terjadi. Celakalah kita. Pilih yang ini dong, yang kita bisa percayai, kita yang mantepin. Karena apa yang kita mantepin, kita percayai, itu bakal terjadi kepada kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya saudara, itu sebab semua itu tergantung kepada Tuhan. Jangan mau kita sendiri. Jangan mau kita sendiri. Please.
Saya takut, tapi saya belum sempurna. Saya belum bisa memenuhi semua itu. Tapi saya sedang berjuang untuk mendapatkan semua itu. Saudara, kemarin kami serombongan 12 orang, ya, saudara, dipimpin oleh Bapak Pendeta Matius Wibowo. Kami melayani di Gereja Bethel Indonesia, Medan Plaza, ya, Plaza Medan. Tetapi sekarang tempatnya sudah bukan di situ. Karena Plaza Medan itu sudah kebakar 10 tahun yang lalu, kira-kira. Lalu jemaat ini dan pendeta-pendetanya membangun sebuah gedung gereja yang luar biasa besarnya. Konon untuk 10 atau 12 ribu orang. Ya, saudara. Besar sekali. Dan sekarang mereka menggunakan basementnya di lantai bawah tanah untuk kebaktian. Ya, untuk kebaktian. Itu bisa muat sekitar 2.000 lebih, mendekati 3.000 orang. Dan kemarin hari Minggu sore saya berkhotbah di sana, saudara. Dan itu dampaknya bagus sekali. Bapak Wibowo juga berkhotbah di tempat yang lain. Pada Minggu pagi, pada hari Sabtu juga, saudara, saya Sabtu tidak bisa, jadi saya Sabtu baru datang, dan Minggu 3 kali saya berkhotbah di 2 tempat. Saudara, dari ceritanya Pak Wibowo sekian tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, diulangi lagi 4 tahun yang lalu, diulangi lagi 3 tahun yang lalu, diulangi lagi 2 tahun yang lalu, diulangi lagi tahun yang lalu, selalu ingin, ya, seolah-olah mengiming-imingi saya supaya saya mau datang ke sana. Ya. Tapi saya selalu berkata, ya kita doa dulu. Ya, saya juga kaget bahwa saya ini keras kepala sampai 5 tahun, saudara. Saya juga kaget itu. Ya. Iya loh Pak, sudah 5 tahun. Ya. Ya, saya tidak tahu, tapi saya itu tidak tergerak sama sekali. Ya, orang Jepang bilang babar blas. Jadi saya tidak tergerak sama sekali. Saudara, baru 2 bulan atau bulan kemarin itu saya berkata, ya baik, saya akan melayani. Ya, dan kemudian Bapak Wibowo dan Ibu Ira senang sekali dan terperanjat dengan jawaban saya, segera menghubungi sana. Nah, kalau sudah waktunya Tuhan, itu hasilnya juga bagus. Ya, kalau saudara tanam sesuatu biji, sesuatu benih, padi umpamanya, tidak pada musimnya, ya engkau gigit jari. Kita harus tanam pada waktunya Tuhan. Jadi saya no problem dan saya memang nggak punya perasaan sih orangnya. Mau dikatain orang kayak apa? Dalam bahasa Rusia, raine gedek. Ya, biarin aja. Saya mau dikatain orang apa? No problem. Pokoknya saya mau dengar dari Tuhan dulu. Nah, kalau sudah tanda oke dari Tuhan, maka hasilnya bagus. Amin. Nah, yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Maaf, saya minum dulu. Nah, hasilnya bagus. Pelayanan Bapak Wibowo di tempat yang lain 3 kali, pelayanan saya juga di tempat hari Minggu pagi 2 kali dan Minggu sore 1 kali di 2 tempat, ya semua bagus. Kita juga dikasih hotel yang bagus. Nah, ini satu hasil ini ya. Kita dapat hotel bintang 5 yang bagus. Makanannya juga restoran top di Medan. Saya kasih tahu loh. Saya itu terbuka matanya bahwa di Medan itu makanannya enak-enak, saudara. Benar saya bilang, ya. Jangan-jangan Surabaya pun kalah. Padahal dulu pikiran saya ini Surabaya itu nomor 1 deh makanannya. Tapi Medan ini luar biasa, ya. Nah, semua kita dapat yang bagus, saudara. Saya yakin semua yang mendengar firman yang kami sampaikan, mereka mendapat yang bagus semuanya. Amin. Kalau sudah diperintah. Sebelum diperintah, ya udah. Kau tutup mulut aja. Aku tutup mulut aja. Kata orang Batak. Kan saya baru pulang dari Medan. Medan perang maksudnya. Nah, jadi saya ingin supaya semua saudara
mengetahui rahasianya. Jadi kalau saudara tanya sama saya diem aja. Ya saudara jangan mikir saya orangnya rodok gini, enggak. Saya enggak lagi miring, enggak. Saya lagi waras itu justru. Ya, jadi saya ingin supaya saudara tahu nomor satu kan perintah dan perkataan Tuhan. Amin. Belajar sabar. Belajar rendah hati. Gak usah bergejolak begitu. Gak usah. Sifat Roh Kudus adalah sifat yang berkobar-kobar tapi penuh kuasa. Sifat setan berkobar-kobar tapi membakar habis satu rumah, satu pabrik, satu perumahan, satu hanggar berisi beberapa pesawat. Itu setan punya api. Tapi kalau Roh Kudus punya api, itu tenang. Saya mau tanya, berapa besar sih apinya Roh Kudus? Kecil. Ya, di atas kepala kita. Lidah-lidah api saja. Loh, itu loh. Kalau saudara mau tahu seberapa besar apinya Roh Kudus. Lidah api. Ya, kecil saja. Artinya tenang. Tetapi kudus. It's just a little flame only. But it is holy. And it is powerful. It is under the authority of God Himself. And working on us. Working above every one of us. With the power of God. Apinya kecil. Orang yang sabar, orang yang rendah hati. Orang yang rela mengalami apapun dalam hidupnya. Tapi jangan main-main sama orang ini. Dia ada lidah api yang kecil di atas kepalanya. Jangan main-main sama orang kayak begini. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau kita bisa memberikan yang kecil kita, Tuhan akan menambah dengan lebih banyak. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Prinsip melayani Tuhan adalah bukan saudara harus punya gelar. Prinsip melayani Tuhan adalah bukan saudara harus belajar banyak. Saya dan istri kami melayani Tuhan. Tanpa gelar itu kira-kira 47 tahun. Nggak punya gelar, babar belas. Ya, gelar saya cuma BBS, babar belas. Ya, itu aja. Jadi saya cuma punya gelar itu aja, nggak punya apa-apa lagi yang lain. Sertifikat apa enggak, ya. Paling cuma sertifikat tanah aja. Ya. Para kekasih, saya ingin supaya semua saudara mengerti gimana seseorang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya ini rahasia ya. Yaitu belajar taat pada Tuhan. Wah ini angel loh saudara. Ini benar-benar susah nih. Sulit. Tetapi ketika kami berdua belajar demikian, maka Tuhan itu sangat royal dan sangat berbelas kasih kepada kami. Orang yang belajar merendahkan diri, belajar sabar, belajar menekan semua keinginannya, cita-citanya, passionnya, gejolaknya, semua dia tekan. Maka Tuhan yang akan muncul dari itu semuanya. Kalau Tuhan yang muncul, wow saudara, engkau akan menangis karena begitu besar anugerahnya. Makanya kita harus belajar. Para hamba-hamba Tuhan, saya belum mencapai itu semua, belum. Saya sedang bergandengan tangan dengan Anda untuk kita bersama-sama bisa mencapainya. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaan pada sinode kita, pada gereja kita, pada keluarga rumah tangga kita, pada anak keturunan kita. Semua itu karena apa? Karena kita menunjukkan kepada Tuhan. Dengan sedikit yang kita punya saja, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ini rahasia. Jangan minta yang muluk-muluk lebih dulu. Enggak perlu. Saya dari dulu tidak pernah mempunyai keinginan dan berdoa Tuhan kasih gereja yang besar. Tidak. Saya cuma ingin Tuhan nomor 1. Biarlah hamba hidup berkenan kepadamu. Nomor 2. Izinkan hamba. Beri otoritas kepada hamba. Untuk hamba memberi makan domba-dombamu.
Udah cuma 2 itu aja. Nggak ada nomor 3, nomor 4, nggak ada. Nah, karena saya minta cuma 2 hal tersebut, supaya saya sendiri berlayak dipakai oleh Tuhan. Dan kedua, supaya saya bisa memberi makan domba-domba Tuhan. Maka yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, Tuhan melakukan menurut kehendaknya sendiri. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Dalam mengatur keuangan rumah tangga ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku yang muda, ini jalur ya, ini cara harus dipakai. Nomor 1 kan bahwa saudara punya penghasilan, saudara punya berkat, saudara sudah persembahkan nomor 1. You have to give your tithes to God firstly. Kembalikan persepuluhan saudara kepada Tuhan. Itu nomor 1. Nomor 2, Tuhan melihat kesetiaan saudara. Nomor 2, Tuhan mau mempercayai saudara. Seringkali saya berkata, istimewa kepada rekan-rekan saya, para hamba Tuhan yang secara khusus dan setia melayani di pedesaan, di kota kecil. Bahwa jangan terpaku pada jumlah. Kalau seorang pendeta, seorang gembala, sudah pikirannya ini ribuan, ratusan, jutaan, gak ada pikiran lain dalam hati motivasinya. Selain dia seorang pendeta sombong. S-O-M-B-O-N-G. Tuh lihat, saya lulus SD kan. Nah, jadi itu pendeta sombong. Pendeta itu kalau rendah hati, terima apa aja dari Tuhan. Pokoknya aku benar di hadapan Tuhan. Aku bisa membimbing secara benar. Aku bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Nanti Tuhanlah yang akan menambahi berapapun, terserah Tuhan. Ini loh jiwanya seorang hamba Tuhan tuh kayak begitu. Nggak usah cita-cita yang muluk-muluk, nggak perlu. Cita-cita muluk-muluk, Rasul Paulus bilang, aku mencita-citakan yang muluk-muluk, aku sendiri masuk neraka. No way. It not make sense at all. Nggak ada sense-nya sama sekali. Aku mau membawa jiwa-jiwa dan memberi mereka makan. Tetapi aku sendiri harus selamat. Aku sendiri harus masuk surga. Nah ini yang benar. Jangan jumlah. Kalau saudara apa-apa jumlah, saudara mesti nomor 2. Saudara mesti seorang mata duitan. Terus terang saya bilang. Karena seorang mata duitan hanya menghitung uang, menghitung jumlah. Betul apa tidak? Saya nggak mau. Buat apa jadi mata duitan? Nggak usah jadi mata duitan, malah berdosa nanti. Terima aja dari Tuhan apa aja. Nah ini merambat dan merembet dan nularin sikap intuisi rohani kita yang benar, sehingga kita mempunyai cita-cita yang hendaklah kamu tidak melampaui apa yang telah dituliskan Allah tentang kamu, kata Rasul Paulus dalam surat Korintus. Ya kita terima aja saudara. Tetapi, semua katakan tetapi, saya tidak boleh malas. Wah, kalau pendeta malas tuh repot deh. Benar saya bilang. Karena saya pernah kayak begitu sih masalahnya, jadi saya bisa cerita. Hasilnya semua negatif. Hal-hal negatif muncul semua di dalam gereja kita. Cilaka kita. Saudara, itu sebab belajar untuk kita itu apa-apa, nomor 1 kan Tuhan. Minta perintah dari Tuhan lebih dulu. Sepucuk surat yang tidak kelihatan namanya SPK, surat perintah kerja. Tidak ada satu kerjaan kecil, tidak ada satu barang yang boleh keluar dari toko si majikan sebelum ada SPK. Kalau sudah ada SPK, boleh kerjakan. Boleh jual, boleh deliver barangnya kepada dia. Ya saudara, ayo jadi seorang hamba Tuhan. Jadi seorang pribadi yang sangat patuh kepada Tuhan. Anda tidak akan merasa rugi. Anda akan merasa sangat beruntung.
Itu semua tergantung daripada saya punya totalitas kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mendapatkannya. Saya belum mendapatkan sepenuhnya. Saya ingin sebelum mati saya sudah mendapat. Karena itu sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan kalau untuk membuat sakit hati Tuhan, saudara mikir enggak? Saya mikir loh saudara. Kalau aku melayani Tuhan ya, tapi aku nyakitin hati Tuhan, buat apa aku melayani Tuhan? Ya, palsu, munafik. Munafik. Orang yang melayani Tuhan harus ingin menyenangkan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab mempunyailah jiwa yang sehat. Mempunyailah rohani yang lurus. And after that, all the rest, all the risk that you have to bear by yourself, no more. You can offer all and move on all your burdens to God. Let Him do by Himself as what He wants. Itu sebab kalau saya dan saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tapi kita separuh-separuh. Ya kita mau melayani Tuhan, tapi kita juga maunya sendiri. Berubah. Berubah. Sebelum saya mati, sebelum Anda meninggal, berubah. Ya, itu sebab kalau kita mau melayani Tuhan, dan kita mau dalam menjadi pelayan sidang kah, ketua MK, kalau di gereja kami, pelayan-pelayan sidang, ushers, ya saudara, guru sekolah minggu, pelayan musik, pelayan dancer, penghitung kolektan, saudara. Masih ada banyak pekerjaan. Saudara, saya melihat ada banyak gereja sekarang kalau korban QR. Ya. Wah, kelihatannya modern deh. Ya, QR. Apa-apa QR. Ini di scan. Ya, satu kali setan memberikan di dalam scan itu, satu kali antikristus memberikan di dalam scan itu. Hati-hati loh. Saudara. Kalau di gereja kami, ini orang-orang yang menyodorkan kantong itu. Ya, sekarang canggih di gereja saya, kantongnya itu ada tongkatnya agak panjang gitu loh, saudara. Ya, jadi bisa, ya. Jadi kayak senapan mesin menodong orang. Ayo, cepat kasih. Betul apa tidak? Ya. Tetap ada tugas-tugas, nggak usah dihilangi. Sementara ini, nggak perlu dihilangi itu tugas. Pakai QR saja, ya. Nanti firman Tuhan juga bisa. Ya, umpamanya kalau ada GoFood sekarang ada apa? GoFirman, ya. Jadi tidak usah datang kebaktian. Para kekasih, kita tetap ada hal-hal yang dimana kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Itu semua untuk apa? Jangan dikurangi, jangan di-cut. Supaya banyak orang bisa bekerja buat Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saudara punya tugas, ini saudara menggunakan tadi seperti selembar kertas yang tipis tuh. Namun saudara mau pakai ini. Selembar kemampuan yang tipis ini buat Tuhan. Wah, Tuhan jatuh hati sama saya. Tuhan jatuh hati sama saudara. Percaya deh, percaya. Itu sebab mulai minggu ini, ketika kita belajar bagaimana melayani Tuhan dengan hati. Katakan, bagaimana saya melayani Tuhan dengan hati. Sekali lagi, bagaimana saya melayani Tuhan dengan hati? Supaya hati Tuhan, supaya hati Allah jatuh kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati saudara. Namun sebelumnya saya ingin menutup dengan sebuah video. Dari video ini, kita akan tahu bahwa attitude, perangai seseorang itu penting sekali. Ya, kita akan melihat seorang pemilik airlines, pemilik perusahaan penerbangan, wah pasti dia kaya raya deh ya. Tapi dia berakting kelaparan. Siapa yang membantu dia? Dan itu orang yang membantu dia dapat apa? Ayo kita lihat
supaya kita terdorong hati kita untuk selalu berbelas kasih, mempunyai attitude yang baik buat orang lain. Ya. For my name, maybe? Could you ask for it? You want me to ask for you? Could you? Oh, okay. I don't know, if anybody will, but could you ask for it? Oh, yeah, I'll ask. Thank Aku you. lapar. Tolong kamu tanyakan dari penumpang apakah mereka mau memberi aku makan, membelikan aku makan. Over here says that he's very hungry and can't afford a meal today. Maaf, Would you like to itu penumpang sangat Sorry, kelaparan. but no. Apakah ibu bisa membelikan dia makanan di pesawat ini? Ma'am, pardon me. Hi. The gentleman behind you is very Ibu, hungry. We're now charging for our in-flight orang di meals. belakang ibu itu Would you kelaparan, like to tapi dia tidak punya know? uang. He says he can't afford Maukah it. ibu membelikan dia makanan di pesawat ini buat dia? Right now, I don't have any money. Sorry, aku tidak punya uang untuk membelikan How dia. about you, sir? Oh ya, oke, nggak apa-apa. I think I won't do it. You're gonna Oh, do it? Yeah. Tuan ini berkata, saya kira, aku kira aku bisa membelikan dia. I've had no food and no money and things Karena been dulu tight. aku tidak This punya is a makanan, long tidak punya flight. uang. So let me help him out. Does this tap to pay? Tap to pay. Go ahead. Give Ini him a- kartuku, tolong di-tap untuk membayar makanan buat dia. That gentleman right there paid you. Let me go grab your meal, okay? Nah, saudara, padahal dia pemiliknya pesawat itu loh. I can't thank you enough. It's just, I just didn't know if anybody was gonna. Terima kasih ya. Hey man, no, enjoy. Oh, nggak apa-apa, no problem. Enjoy aja. Oh my gosh, thank you so much. Oh, ya ampun, banyak sekali makanannya yang dibelikan. Ketika pesawat landing, penumpang turun, orang-orang yang menolak membayari dia, Yeah, for sure. dia tetap Why did you help me? I mean, I asked like everybody on the plane, and usually typically Saya sudah when I menanyakan do pada this, orang-orang di pesawat and ini, people don't- dan mereka tidak mau offer memberikan me. saya Why? makanan. Why did you offer to me? Tetapi Anda beda. Bagaimana Anda mau memberikan saya? Aku tahu rasanya orang lapar. Aku tahu rasanya orang tidak bawa uang. Dan inilah caraku untuk bisa membantu Anda. Do you know? Sorry, apakah kamu tahu? Come on, absolutely. What's Tolong your name? lihat kru saya. Sammy, nice to meet you. Siapa namamu? Nama saya Listen, on Sammy. behalf of our company, Namaku John. Dan and atas on nama behalf of perusahaan my- ini, my gratitude towards you for doing that, kami mau because memberikan nobody ucapan terima did kasih it. kepadamu. And, Dan engkau pantas I karena wanna orang give lain you a tidak gift. pantas untuk On behalf menerima. of the airline and myself, okay? Can we bring that right up here? Dan kami akan memberikan penghargaan kepada kamu. Tolong lihat, This is for you. ini untuk Anda. See the number? Don't say come on now. This is life changing. What would you do Ada with that tulisan one? cek besar Rent, car payment, Flight kid member. in college, man. I got bills all over. senilai $35.000. Absolutely, it's really good. Yes, absolutely, buddy. Listen, do me a favor, okay? What's that, man? What's Ya, When you get terima done kasih here, sekali karena kamu bless sudah somebody memberikan. else, even if it's just a little something. Can you do that? I can do that. Yeah, because that's what it's about. Jadilah tetap It's about memberkati giving back. orang-orang That's what lain, you ya. give me, and we really appreciate that. especially Dan ini with- apresiasi kami you dari do perusahaan exactly what you penerbangan. preach. All right, man. Saya You have a berikan blessed kepada day. kamu. All right, absolutely, man. Thank you. Thank you, buddy. $350.000. Saudara, ada yang mau angkat tangan? Ya, saudara, lihat. Tuhan itu memberkati kita. Jangan karena kita berharap. Tuhan tuh mau memberkati kita karena kita berbuat sesuatu buat Dia dan buat orang lain. Ya, gentleman ini ternyata dia adalah seorang pemilik dari maskapai penerbangan tersebut. Duduk paling belakang. Tapi dia sedang ngetes penumpangnya. Dia bilang, aku lapar kepada stewardess-nya, kepada pramugari. Dia bilang, aku lagi kelaparan, tapi aku gak bawa uang. Dia punya pramugari pun gak tahu bahwa ini bosnya dia yang minta makan ini dan bilang gak punya uang. Jadi pramugari ini menanyakan, ya saudara, siapa yang mau membelikan makanan ini? Tuan yang ada duduk paling belakang ini, kelihatannya orang miskin sekali nih. Untung-untung dia bisa terbang nih. Ibu pertama menolak. Ibu kedua juga menolak. Bapak yang ketiga ini, dia berkata, oke, aku rasa aku bisa memberikan buat dia. Aku ada sedikit uang. Dia keluarkan kartunya kepada pramugari, dan tolong kamu bayar untuk dia. Oh, ini untuk di tap? Ya, tap saja. Dan kamu sajikan buat tuan di belakangku ini. Saudara,
Siapa tahu bahwa dia pemiliknya. Saya yakin perusahaan begitu besar, gak pada tahu juga siapa bosnya. Paling mereka tahu direkturnya, paling mereka tahu kepala bagian, ya kan? Siapa yang bayarin, orangnya tahu. Tetapi pemilik sesungguhnya kan masih misterius dan rahasia. Ternyata itu yang belakang. Saudara, ini pelajaran buat kita. Jangan menolak untuk berbuat sesuatu pengorbanan atau berbuat yang baik. Bila kita ada, jangan bilang tidak ada. Ntar kita betul-betul nggak ada loh nanti. Jadi kalau kita ada ya bilang ada. Itu sebab satu pelajaran buat kita, apalagi seorang hamba Tuhan. Dia harus menguji dirinya, dia jujur apa tidak. Dengan apa yang keluar dari mulut dia. Kalau saya dan saudara bisa demikian, maka saya yakin Tuhan itu obral kepada saudara. Tuhan tuh nggak pakai batas dan limit, enggak. Kita punya ada batasnya. Tapi anugerah Tuhan tanpa batas. Dan kalau saudara ingin yang tanpa batas, lakukan firman yang kita pelajari malam ini. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Dear Heavenly Father, we just thank you for everything that you have taught us on how we have to behave so that every time, every problem, every impossibility in our life, we can resolve it and we can get it over. Day by day, month by month, year by year, we are more apt and we are stronger and we are more worthy into your sight so that we are worthy to receive the more and the best from you only. Bapa, kami bersyukur karena malam ini Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk belajar supaya hati kami selalu diperbaharui, supaya kami boleh selalu menjatuhkan hati-Mu, sehingga Engkau berikan lebih banyak dan lebih bagus lagi dalam apa yang telah kami capai dan kami terima selama ini. Ampunilah kami untuk semua kekurangan kami, untuk dosa-dosa kami, untuk segala keadaan kami, karakter kami yang kurang baik. Kami ingin mencapai sesuatu yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati ibu dan bapak, kakek dan nenek, anak-anak hamba yang masih muda dan remaja, pasangan suami istri, para hamba-hamba Tuhan. Berkati kami semua yang telah belajar bersama. Dan kami akan memuliakan nama-Mu saja. Dalam 2 minggu ke depan ini, kami akan mempraktekkan apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Dan itu akan bawa hasil yang dahsyat. Karena demikianlah firman Tuhan. Sekarang izinkan hamba-Mu untuk masuk dalam pengurapan minyak bersama dengan para kekasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Bapak host, saya mohon izin untuk langsung pada pengurapan minyak. Terima kasih. Saudara siap? Ya, terima kasih. Saudara siapkan minyak, saudara. Bubuhkan pada jari di tangan kanan saudara. Dan mari angkat tangan kanan saudara. Dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari berdoa bersama saya. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, sekarang izinkan hamba untuk menumpangkan tangan dengan sedikit minyak ini. Biarlah minyak yang biasa ini menjadi minyak urapan ketika menempel pada dahi hamba. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, saudara katakan, dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus mengurapi aku, memberikan kepadaku kesempatan-kesempatan dahsyat untuk menikmati perjanjian Tuhan. Aku disucikan, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku menerima perkara-perkara ilahi dan jasmani yang luar biasa. Dalam nama Yesus, tubuhku menjadi rumah Roh Kudus. Hidupku
menjadi saluran berkat, tanda ajaib bagi banyak orang dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, haturkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang telah menerima firman dan telah diurapi dengan urapan Roh Kudusnya. Jadilah semua firman dalam hidup kita semua. Jadilah berkat-berkatnya bagi kita semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.